Jadi hari ini kita melanjutkan ikhtiar Majelis Zikir Kabupaten Pringsewu. Ya. Gimana Tat? Ya, ini hari yang keberapa ya? Kelima. 7. Oh 7 ya? 7. Tidak terasa hari ke-7 Ya. Subhanallah. Hari ke-7 ini. Pertama Mesuji. Kedua Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang. Terus Lampung Barat. Lampung Barat. Terus Kroy. Pesisir Barat. Pesisir Barat. Tanggamus. Iya. Hari ini Tanggamus yang ke-7. Pringsewu besok. Hari ini ke-8 dong? Enggak, ke-7 ya? Ke-7. Besok baru ke Pesawaran ke-8 ya. Apa visi misi Majelis Zikir At-Thohir? Karena ini Pak Ustadz Sofatillah Musaib ini adalah Ketua DPP Majelis Zikir At-Thohir. Bisa disampaikan Pak Ustadz. Ya, sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Bapak Haji Erick Thohir sebagai pelopor atau pendiri dari Majelis Zikir At-Thohir ini, beliau menginginkan umat Islam ini selalu ingat kepada Allah. Kenapa disebut Majelis Zikir? Zikir itu ya ingat kepada Allah, selalu menyebut asma Allah. Karena hidup kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Kita sangat membutuhkan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, dengan kita selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Sesuai dengan firman-Nya dalam hadis Nabi, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, akan kukabulkan permintaanmu. Ini hadis qudsi. Artinya kita ini harus selalu berzikir, mengingat Allah. Jangan sampai kita justru lupa. Kita pinter, merasa kepintaran ini dari diri kita. Kita hebat, merasa kehebatan itu karena semangat kita. Kita kaya, merasa kita yang kerja keras mencari uang banting tulang. Kalau dikatakan kerja keras itu bisa jadi orang kaya, mungkin tukang becak jadi kaya juga ya. Atau juga kuli bangunan, bukan main kerja kerasnya. Tapi kan kenyataannya tidak. Artinya kekayaan atau apapun yang ada diberikan oleh Allah itu, yang ada dalam diri kita itu diberikan oleh Allah. Dari Allah semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, dan jangan lupa kita akan kembali kepada Allah. Melalui Majelis Zikir At-Thohir ini, ya semacam inilah kita saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Saya sebagai penceramah bukan berarti saya lebih baik dan lebih sempurna, tidak. Yang saya sampaikan itu justru membimbing saya agar saya mampu mengamalkannya juga. Walaupun sebagai manusia pasti tak luput dari salah, dari khilaf, dari kekurangan, dan pasti memiliki dosa. Tapi tentu saja kita akan harus selalu berusaha. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Inilah Majelis Zikir At-Thohir didirikan untuk kita selalu ingat kepada Allah dengan berbagai macam cara, action. Bukan hanya ingat, hanya berzikir astagfirullah subhanallah. Oh itu pasti, itu harus. Namanya juga zikir. Nah, tetapi di balik itu juga harus action. Kalau kita merasa diri kita ini lemah, kalau kita merasa kita tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang memilikinya, Allah yang memberikannya, ya maka jangan lupa untuk kita selalu minta pertolongan Allah gitu. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa kalau memang ini semua dari Allah, jangan dimakan sendiri, tapi harus kita bagi-bagi. Kalau Allah memberi kita rezeki, ya kita bagikan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi pendusta. Ini Allah loh yang ngomong.
Bohong kau agamamu itu, sholatmu itu apa, kata Allah. Karena apa? Karena tidak peduli. Siapakah mereka pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang pendusta agama itu orang yang menghardi atau tidak peduli dengan anak yatim dan fakir miskin. Hidupnya untuk diri sendiri saja gitu, untuk keluarganya saja. Maka guru saya dulu Pak Samsir pernah ngajarkan saya, kalau kau itu hebat, merasa hebat, sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa memberi istri, udah memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, membangunkan rumah, memberi makan, apa bedanya dengan binatang? Binatang pun bisa ngasih makan anak-anaknya. Bahkan binatang pun bisa membangunkan rumah, Pak Samsir. Bisa membangunkan rumah. Itu laba-laba dia bangun rumahnya kan. Bahkan untuk pengamanan keluarganya. Termasuk semut dia bisa bangun rumah untuk anak-anaknya. Bahkan sekampung dia bikinin rumahnya. Jadi oleh sebab itu juga Erick Thohir juga, Bapak Erick Thohir sebagai pembina menyalurkan infak ya. Ah, itu dia. Makanya dari Majelis Zikir At-Thohir ini disalurkanlah infak. Di samping beliau melakukannya di Basnas ya, di Badan Amil Zakat Nasional beliau berikan. Di samping itu juga melalui Majelis Zikir At-Thohir ini dan juga dari jalan-jalan yang lain. Karena beliau menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepada beliau itu bukan milik dia, bukan untuk beliau sendiri, tapi juga untuk berbagi. Begitu, makanya di tablik akbar gitu, dan termasuk pembangunan pesantren atau masjid. Nah ini sebagai contoh. Jadi nggak akan selesai semua dunia ini, bahkan Indonesia ini oleh Pak Erick Thohir sendiri kan tentunya. Tetapi Pak Erick Thohir mempelopori seperti pelopor-pelopor yang lain, memberi contoh. Ayo, makanya dalam setiap tablik akbar ini juga kita sampaikan, jangan hanya Pak Erick Thohir yang menyantuni anak yatim, kita juga nyantuni. Pak Erick Thohir 100 per kabupaten, per acara itu 100 orang santunannya. Kita yuk, entah 1 orang, 2 orang, 3 orang begitu. Sehingga majelis zikir ini bukan hanya berzikir tapi juga bersedekah. Begitu. Jadi ada pandangan majelis zikir ini akan menjadi sarana politik beliau. Tapi saya lihat kalau kita tarik ke belakang 2017 itu beliau membeli sebuah gereja tua di Amerika. Ya. Seharga 26 miliar. Pada saat beliau belum terjun ke pemerintahan ya, Pak Ustadz. Betul. Jadi betul-betul kepedulian majelis zikir ini tegak lurus. Sudah ada di dalam hati beliau sejak dulu. Nah, cuman diamanahkan ke kita untuk ngurusnya gitu. Ya kalau bicara masalah politik, masalah capres, beliau sendiri kan belum pernah mengatakan bahwa beliau mau calon presiden atau calon apa. Kalau orang lain yang menyuruh beliau atau mendeklarasikan, ya sah-sah saja. Di negara demokrasi nggak bisa kita salahkan. Masa kita marahi kan gitu istilahnya. Nah tapi kalau beliau sendiri kan belum. Tapi seandainya pun ternyata karena didesak oleh masyarakat, oleh umat untuk meminta beliau nyalon, ya kenapa tidak? Kita kan di negara kita ini demokrasi, berhak dipilih dan memilih. Boleh-boleh saya, namun terlalu kecil dan sempit sekali apabila majelis zikir ini didirikan hanya untuk itu. Karena itu kan sifatnya sementara, Pak Samsir. Hanya sementara, 5 tahun sekali kan gitu. Nggak penting, yang penting itu adalah ini, membumikan zikir, membumikan Al-Quran, membumikan syiar. Sarina infak juga. Betul, kita harus terus jalan gitu. Makanya kita tidak peduli, Pak. Tidak peduli dengan itu. Ya buktinya sampai sekarang majelis zikir At-Thohir, ya boleh kan lihat di YouTube-nya ada. Tidak ada sedikit pun nyinggung masalah politik, pilpres, tidak ada kaitannya. Gitu ya. Kalau ada juga yang ngomong itu, tapi kok foto Pak Erick dipajang semua, itu kemauan kami agar orang mendoakan beliau. Ya beginilah ya, wajar saja lah kalau kita saja minta bantuan PTBA atau Semen Batu Raja atau BUMN atau juga inilah perusahaan lah, sebuah perusahaan minuman atau apa. Misalnya ada acara hari-hari besar Islam kan gitu, kita minta sumbangan, kan dipajang logo dia ya. Ya tanda terima kasih kita gitu kan. Ya sehingga semakin banyak foto yang kita pasang, orang-orang, wah ini acaranya Pak Erick, oh ini Pak Erick yang berbuat, sehingga semua orang mendoakan beliau. Begitu harapan kita ke situ gitu. Mendoakan supaya
beliau istiqomah. Istiqomah. Istiqomah untuk terus mau berbuat seperti ini terus. Ya namanya manusia kan digoda setan juga. Jangan sampai putus di tengah jalan, nggak nyambung lagi kan gitu kan. Walaupun tidak disalahkan juga, toh manusia itu kan sesuai kemampuannya. Ya kalau beliau kemampuannya hanya membangun majelis zikir di 3 provinsi, Bangka Belitung, Lampung, Sumsel, ya udah, itulah batas kamu, nggak ada pemaksaan gitu. Nah, udah hebat dibangun di 3 provinsi. Lah kita 1 kampung aja belum kan gitu. Ya tergantung kemampuan, tergantung ininya gitu. Oke, Pak Ustadz. Oke. Kita dalam perjalanan nih sampai Kemiling. Dan untuk diketahui para pemirsa, saya berterima kasih nih sama sahabat saya Pak Haji Samsir yang sudah setia dengan ikhlas menemani perjalanan saya ya untuk dakwah, untuk keliling di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, rezekinya semakin berlimpah. Amin. Karena ini harus banyak rezeki juga, karena mobilnya harus diisi bensin. Kan gitu. Semakin banyak rezekinya, semakin banyak bensinnya, semakin banyak yang pitinya. Yang penting ikhlas. Iya itu. Insya Allah. Nah, jangan salah. Apapun. Betul. Pak Ridhonya. Samsir begini ya. Mandalla ala khairin falahu ajzi fa'ilihi. Siapa ikut serta dalam kebaikan, pahalanya sama dengan berbuat baik. Artinya apa? Kalau kita nyumbang, menyalurkan dana Pak Erick Thohir untuk acara tablik akbar, untuk acara membantu anak yatim, memberikan bantuan ke apa namanya itu masjid atau pesantren, insya Allah kita juga dapat pahalanya itu. Tanpa mengurangi pahala Pak Erick. Kalau pahala Pak Erick dapat 1 juta misalnya, kita juga sama. Amin. Saya 1 juta, Pak Erick 1 juta, Pak Samsir 1 juta juga. Dan semua bukan hanya kami, kalian juga yang menonton ini, kalau mendoakan, mendukung acara ini, dapat juga pahala itu. Nah, itu makanya kita harus selalu ikut serta dalam berbuat kebaikan. Jangan malah mencemooh atau juga jangan malah menggibah, apalagi memfitnah. Jangan. Bukan hanya kegiatan ini saja, tapi kegiatan apapun di Indonesia, udahlah positive thinking aja, husnuzon aja ya, jadi dapat pahala daripada suuzon. Kalau buruk sangka malah dapat dosa. Dalam apapun itu, udah kita apalagi di zaman media sosial begini, makin banyak kita lihat WA, makin banyak kita lihat media sosial, makin banyak kita mengumpat, kita menjelekkan. Sebelum kita baru baca judulnya ya udah langsung menjelekkan, padahal belum tentu isinya seperti itu. Maka ayo kita jaga mulut kita, pikiran kita, hati kita, jangan sampai selalu kita berbuat atau menghibah, menjelek-jelekkan orang. Ingat kata Nabi, siapa yang menghibah itu sama dengan memakan daging, meminum darah dan nanah daripada saudara. Na'udzubillah. Dan sebaliknya, orang yang suka menghibah, dosa pahalanya akan diberikan kepada yang digibahi itu, Pak Samsir.